warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitri Indah Kusuma Dewi dari Universitas Dian Nusantara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori permintaan dan penawaran. Abstrak dan tujuan. Teori penawaran dan permintaan dalam ilmu ekonomi adalah penggambaran atas hubungan-hubungan di pasar antara para calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Tujuan dari video ini. Dalam video ini, penonton diharapkan mampu memahami tentang teori permintaan dan penawaran, hukum permintaan dan penawaran, serta faktor yang mempengaruhinya. Konsep dasar teori permintaan. Definisi permintaan. Permintaan adalah kuantitas barang atau jasa yang mampu dibeli oleh konsumen selama periode waktu tertentu berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Jenis permintaan. Permintaan dapat dibagi menjadi dua, antara lain yang pertama, permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan terhadap barang dan jasa secara umum dengan disertai atau tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Yang kedua, permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Selanjutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan pada hakikatnya adalah semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut, dan sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah permintaan barang dan jasa tersebut. Pengecualian hukum permintaan. Barang given adalah barang yang secara paradoks dikonsumsi lebih banyak orang saat harga naik. Hal ini tentu saja melanggar hukum permintaan. Misalnya, selama kelaparan kentang Irlandia pada abad ke-19, kentang dianggap sebagai barang given. Kentang adalah makanan pokok terbesar di Irlandia, sehingga saat harga naik, hal itu berdampak besar pada pendapatan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi permintaan. Di antaranya, harga barang, pendapatan konsumen, harga barang atau jasa yang terkait, ekspektasi konsumen terhadap barang atau jasa di masa depan, ekspektasi konsumen terhadap pendapatannya di masa depan, ekspektasi konsumen terhadap ketersediaan barang di masa depan, selera konsumen, jumlah konsumen potensial, pengeluaran untuk iklan, fitur atau atribut dari barang atau jasa tersebut, serta faktor-faktor lain. Pengaruh perubahan variabel terhadap permintaan. Yang pertama, harga barang bersifat negatif. Jika harga X naik, maka permintaan terhadap barang X turun dan sebaliknya. Yang kedua, pendapatan konsumen bersifat positif untuk barang normal. Jika pendapatan konsumen naik, maka permintaan terhadap barang X naik dan sebaliknya. Bersifat negatif untuk barang inferior. Jika pendapatan konsumen naik, maka permintaan terhadap barang X turun dan sebaliknya. Yang ketiga, harga barang atau jasa terkait. Bersifat positif untuk barang substitusi. Jika harga barang alternatif naik, maka permintaan terhadap barang X naik dan sebaliknya. Bersifat negatif untuk barang komplementer. Jika harga barang pelengkap naik, maka permintaan terhadap barang X turun dan sebaliknya. Yang keempat, ekspektasi harga di masa depan. Bersifat positif jika perkiraan harga barang X naik di masa depan, maka permintaan barang tersebut akan naik dan sebaliknya. Ekspektasi pendapatan di masa depan. Bersifat positif jika perkiraan pendapatan di masa depan akan naik, maka permintaan barang X akan naik dan sebaliknya. Yang keenam, ekspektasi ketersediaan barang di masa depan. Bersifat negatif jika perkiraan barang X akan semakin susah ditemukan atau langka, maka permintaan barang X akan naik dan sebaliknya. Yang ketujuh, selera konsumen. Bersifat positif jika selera atau tren terhadap barang X naik saat ini atau di masa depan, maka permintaan terhadap barang X akan naik dan sebaliknya. Yang kedelapan, jumlah konsumen potensial. Bersifat positif jika jumlah konsumen yang masih belum digarap bertambah karena suatu sebab, maka permintaan terhadap barang X akan naik dan sebaliknya. Yang kesembilan, pengeluaran untuk iklan.
Bersifat positif, jika biaya yang dikeluarkan untuk mengiklankan barang X semakin besar, maka permintaan barang X akan semakin besar dan sebaliknya. Yang ke-10, fitur atau atribut dari barang atau jasa. Bersifat positif, jika ada semakin banyak fitur atau atribut yang dimasukkan ke dalam barang X, maka permintaan barang X akan semakin besar dan sebaliknya. Selanjutnya, teori penawaran. Konsep dasar penawaran yaitu perusahaan bersedia menawarkan sejumlah barang pada suatu tingkat harga tertentu, di mana pada tingkat harga itu perusahaan tidak menderita rugi. Kalaupun merugi, kerugian itu tidak terlalu besar sehingga kegiatan produksi tetap berjalan. Hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, bila tingkat harga atau jasa mengalami kenaikan, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan naik. Dan bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun juga. Dalam hukum penawaran, jumlah barang yang ditawarkan akan berbanding lurus dengan tingkat harga. Di hukum penawaran hanya menunjukkan hubungan searah antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang naik, maka produsen cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Hal ini kembali lagi kepada hukum penawaran. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Apabila harga barang substitusi atau pengganti naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah dan sebaliknya. Sedangkan untuk barang komplementer atau pelengkap, dapat dinyatakan bahwa apabila harga barang komplementer naik, maka penawaran suatu barang berkurang atau sebaliknya. Yang ketiga, biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Biaya pembuatan atau produksi suatu produk sangat tinggi, maka produsen akan membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal, karena takut tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dan produk tidak laku terjual. Dengan adanya teknologi canggih, bisa menyebabkan pemangkasan biaya produksi sehingga memicu penurunan harga. Yang keempat, harga faktor produksi. Kenaikan harga faktor produksi akan menyebabkan perusahaan memproduksi outputnya lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang tetap, yang nantinya akan mengurangi laba perusahaan, sehingga produsen akan pindah ke industri lain dan akan mengakibatkan berkurangnya penawaran barang. Yang kelima, jumlah pedagang atau penjual. Apabila jumlah penjual suatu produk tertentu semakin banyak, maka penawaran barang tersebut akan bertambah. Yang keenam, tujuan perusahaan. Perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya akan menjual produknya dengan margin keuntungan yang besar, sehingga harga jual menjadi tinggi. Jika perusahaan ingin produknya laris dan menguasai pasar, maka perusahaan menetapkan harga yang rendah dengan tingkat keuntungan yang rendah, sehingga harga jual akan rendah untuk menarik minat konsumen. Yang ketujuh, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi komoditas impor menyebabkan suplai dan keperluan akan kebutuhan tersebut dipenuhi sendiri, sehingga dapat meningkatkan penawaran. Yang terakhir adalah pajak. Pajak yang naik akan menyebabkan harga jual jadi lebih tinggi, sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun. Demikian penjelasan saya mengenai teori permintaan dan penawaran. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.